Apakah yang membuat orang-orang Syiah membenci Abu Bakar? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan, dan memang itu awalnya karena memang pendapat ini diangkat oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini orang Yahudi pura-pura masuk Islam, dan memang dia sengaja ingin memerangi kaum muslimin. Makanya di zaman Utsman bin Affan dia masuk ke Madinah, kemudian dia mengatakan Abu Bakar sama Umar sudah merebut khilafahnya Ali. Apakah benar cerita atau riwayat bahwa Umar bin Khattab pernah membunuh anak perempuannya secara sadis atau kubur hidup-hidup? Ini khilaf di antara istilah tentang kesahihannya. Tapi ahli sejarah umumnya mengangkat kisah ini. Ahli sejarah umum mengangkat kisah ini, dan memang kisah ini sebenarnya karena umumnya diangkat oleh para ulama sejarah, gitu kan? Dianggap sebuah kisah yang sahih, dan itu bukan aib bagi Umar bin Khattab karena masa jahiliyah. Apakah Al-Quran yang dibaca oleh para sahabat sebelum disusunnya Al-Quran oleh Utsman urutannya sama dengan Al-Quran yang sekarang, di awal Al-Fatihah dan di akhir dengan surah An-Nas? Sama, karena yang menyusun surah seperti itu Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya Rafa, anak kelas 2 di Bogor. Ini anak kelas 2 SD bertanya, yang sudah besar-besar nggak ada yang bertanya ya. Masya Allah, jazakallah khair, semoga jadi anak saleh insya Allah. Saya bertanya, siapa yang membangun Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Kalau Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram sendiri, ya, Ka'bahnya, kalau Ka'bah itu dibangun oleh Adam dan Syith. Dan ini sudah saya jelaskan riwayatnya pada saat saya bahas Sirah Nabawi, bisa dilihat di YouTube atau di web saya www.khalidbasalamah.com, ambil Sirah jilid 1. Ada penjelasan tentang pembangunan Ka'bah. Kemudian runtuh pada saat terjadi banjir Nabi Nuh alaihissalam, lalu dibangun kembali oleh Ibrahim alaihissalam, gitu kan? Nah, pada saat dibangun di zaman Ibrahim alaihissalam Ka'bah, disitulah dibangun kembali atau dibuatlah di sekitarnya Masjidil Haram, masjid untuk ibadah, untuk sholat, gitu kan? Di zaman Nabi Adam cuma rumah saja, gitu kan? Dibangun rumah Allah SWT sebagai simbol, tapi di zaman Nabi Ibrahim AS dijadikan sebagai masjid. Begitu pula dengan Masjid Aqsa, dibangun oleh Ibrahim AS. Jadi dua-duanya dibangun oleh Khalil Ar-Rahman, ya, kekasih Allah SWT, Ibrahim AS, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat-riwayat yang sahih. Jadi Masjid Aqsa pun dibangun karena Nabi Ibrahim AS pertama dakwahnya di Babilonia, kemudian pindah ke Palestina. Palestina ini kemudian beliau bangun Masjid Aqsa di situ, lalu dijadikan sebagai panutan dan kiblat, lalu beliau hijrah ke Mekah, ya, membawa Hajar dan Ismail, kemudian dibangunlah Ka'bah serta dibangunlah Masjidil Haram. Jadi Masjid Aqsa lebih dulu ada sebelum Masjidil Haram. Buku Nabi yang sahih untuk anak cukup banyak sebenarnya ya. Bisa nanti dilihat penerbit dari teman-teman kita ini ya. Kalau tidak salah sekarang itu ada presale Quran ya. Penerbit perisai Quran itu dengan Ustadz Nizar Jabal kalau nggak salah ya, itu cukup banyak buku-buku yang berhubungan dengan sirah Nabi, sirah sahabat, khusus untuk anak-anak, jadi bergambar dan berwarna. Itu yang saya tahu. Dan juga kalau tidak salah ada terbitan pustaka Ibnu Katsir ini yang sedang kita bedah bukunya, ada juga buku tentang anak-anak, baik sholat ataupun kisah-kisah Nabi dan juga sahabat. Allahu a'lam. Afwan Ustaz, hal apakah yang membuat orang-orang Syiah membenci Abu Bakar? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan, dan memang itu awalnya karena memang pendapat ini diangkat oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini orang Yahudi pura-pura masuk Islam, dan memang dia sengaja ingin memerangi kaum muslimin. Makanya di zaman Utsman bin Affan dia masuk ke Madinah, kemudian dia mengatakan Abu Bakar sama Umar sudah merebut khilafahnya Ali. Maka sama Utsman ditangkap, dikeluarin dari Madinah. Di zaman Ali radhiyallahu anhu dia masuk lagi, dia sebenarnya lagi fitnah. Abu Bakar, Umar dan Utsman mengambil khilafahnya Ali. Sama Ali ditangkap, gitu kan? Sama Ali ditangkap. Lalu Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kau harus bertaubat. Kalau tidak saya akan cambuk kamu haddul muftari. Had muftari itu adalah cambukan orang-orang yang berbohong. Kau berbohong. Siapa yang mengatakan, kata Ali, siapa yang mengatakan radhiyallahu anhu majma'in, siapa yang mengatakan saya lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar, maka saya akan mencambuknya. Maka saya akan mencambuknya. Lalu kata Abdullah bin Sabah apa? Kalau kau mencambukku, gitu kan? Kata Ali begini, kalau kau tidak mau taubat, saya akan cambuk kamu. Kalau kau tetap memaksa lagi, saya akan bunuh kamu. Kata dia, kalau kau bunuh saya, kau adalah dia, kau adalah Tuhan.
Engkau adalah Tuhan. Maka Ali pun membunuh Abdullah bin Sabah. Tapi sekarang orang-orang Syiah di Iran itu malah membangun kuburan, dinamakan kuburannya Abdullah bin Sabah, yang mereka tawaf tiap hari, mereka minta doa di situ. Sama juga dengan Abu Lu'lu. Nanti kita bahas pada saat kisah Umar bin Khattab insyaallah. Itu di zaman Umar bin Khattab, ya, yang bunuh dia adalah Abu Lu'lu, dan terkenal sekali. Abu Lu'lu ini sekarang dibuatin masjid di Iran, lalu mereka berdoa di situ. Saya pernah lihat cuplikannya dengan bahasa mereka, bahasa Arab tapi dengan versi bahasa Persia, ya, bahasa Iran. Itu mereka bilang, ya Allah bangkitkanlah kami bersama Abu Lu'lu, naudzubillah, yang membunuh Umar bin Khattab. Dan sekarang mereka sampai menggunakan sendal ditulis nama Abu Bakar sama Umar, dilaknat tiap hari. Tidak ada alasan gitu. Tidak ada alasan. Kalau kita pertemukan minimal antara dia dengan Abu Bakar, siapa yang mau dibilang lebih baik? Jelas mertua Nabi, jelas sahabat Nabi, gak ada alasan, gitu kan? Dan jelas sahabat Nabi, jelas tadi kekhalifaannya, khalifah pertama dalam Islam. Mereka mau bantah atau tidak, itu jelas faktanya. Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar mertua Nabi, dan juga Abu Bakar jadi masuk surga, jelas sekali faktanya. Tapi memang begitulah asasnya. Mereka memang mau berusaha untuk jadi orang-orang Yahudi ini berusaha dengan faham Syiah itu untuk menghancurkan Islam melalui dasar pertama. Orang-orang pertama yang menerima ajaran dari Nabi SAW siapa? Para sahabat. Jadi sahabat ini yang mau dipangkas sama mereka. Karena kalau sahabat dianggap kafir, maka dari mana kita akan terima riwayat? Sudah nggak ada. Ya begitulah caranya mereka mau menghancurkan Islam. Tapi dengan izin Allah, sebagaimana Allah berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Mereka mau memadamkan agama-agama Allah ini dengan mulut-mulut mereka, dengan upaya mereka, tapi Allah pasti akan sempurnakan agamanya. Cahayanya akan sampai kemana-mana walaupun orang-orang kafir itu menolaknya. Dan kata Aisyah waktu ditanya, kenapa ada orang yang mencaci maki Abu Bakar, Umar, dan beberapa sahabat Nabi setelah mereka meninggal? Apa kira-kira hikmahnya gitu? Kata Aisyah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh nabinya dan menurunkan dalam kitab Al-Quran agar mereka muslimin memuji para sahabat Nabi sambil seraya berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Lalu mereka mencaci makinya. Demi Allah, kata Aisyah, ini hanya Allah karena ingin memberikan pahala yang besar kepada Abu Bakar dan Umar serta sahabat tabi'in setelah mereka meninggal. Karena dengan dia caci maki, maka secara otomatis otomatis akan mendapatkan pahala. Dan sebuah hadis Nabi yang sahih, jelas tadi tidak sempat kita sebutkan, waktu ada orang-orang mencaci maki sebagian sahabat, maka kata Nabi, sahabat mencaci sahabat. Ada orang baru masuk Islam, lalu mereka menyalahkan sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar yang lama masuk Islam. Apa kata Nabi SAW? La tasubbu ashabi, jangan coba-coba caci maki sahabatku. Ini sabda Nabi SAW. Ya. Lau anfaqa ahadukum mithlu Uhudin dhahaban ma balaga muddi ahadihim. Kalau salah seorang dari kalian berinfak emas semua seperti gunung Uhud besarnya, maka tidak akan pernah bisa mencapai pahala sedekah mereka walaupun satu mud. Satu mud itu cuma seperti satu genggam, ya, telapak tangan. Itu tidak akan bisa dijangkau karena luar biasanya mereka telah hidup bersama Nabi SAW. Dan cukuplah Imam Syafi'i berkata, mungkin kita lihat waktu kita tutup dengan ini. Imam Syafi'i waktu ditanya, apa pendapat anda wahai imam? Imam Syafi'i turunan Hasan, turunan Nabi SAW yang mulia, terkenal imam madhab. Beliau mengatakan, itu ditanya oleh murid-muridnya, apa pendapat anda tentang yang terjadi di antara sahabat? Muawiyah sempat berperang sama Ali di Siffin, kemudian nanti kita bahas di masa kejayaannya Ali radhiyallahu anhu ajmain. Kemudian apa yang hikmah yang diambil dari Ali radhiyallahu anhu pada saat berperang dengan Aisyah di perang Jamal, perang Unta? Apa yang kita harus lakukan? Siapa yang salah, siapa yang benar? Gitu kan? Langsung kata Imam Syafi'i rahimahullah, seorang alim sunni yang faham benar, beliau mengatakan, saya sarankan kalian membaca firman Allah dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Setelah Allah SWT ceritakan tentang umat-umat sebelum kita, Allah berkata apa? Itulah umat-umat yang telah berlalu, mereka telah mendapatkan apa yang mereka lakukan. Kalau mereka buat baik, dapat baik, sekarang jadi surga, taman-taman surga dari kuburan mereka. Kalau mereka berbuat buruk, mereka sudah disiksa, jadi lubang dari lubang neraka. Dan kalian juga akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian lakukan, dan tidak usah repot-repot mencari tahu dan menanyakan perbuatan mereka. Ini pendapat diambil Imam Syafi'i rahimahullah dari ayat Al-Quran yang menceritakan kepada kita tentang keadaan umat-umat sebelum kita. Kita cuma bisa mengimani Musa alaihissalam Nabi, Taurat ada, pengikutnya ada, tapi tidak perlu kita cari tahu isinya Taurat apa, tidak perlu kita mengikuti lagi syariatnya. Memang begitu
dalam Islam. Tidak usah tanyain lagi, cukup imani, selesai. Yang kita terapkan saran Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan baca pertanyaannya. Apakah benar cerita atau riwayat bahwa Umar bin Khattab pernah membunuh anak perempuannya secara sadis atau kubur hidup-hidup? Ini khilaf di antara ahli sejarah tentang kesahihannya. Tapi ahli sejarah umumnya mengangkat kisah ini. Ahli sejarah umum mengangkat kisah ini. Dan memang kisah ini sebenarnya karena umumnya diangkat oleh para ulama sejarah, gitu kan? Dianggap sebuah kisah yang sahih. Dan itu bukan aib bagi Umar bin Khattab karena masa jahiliyah. Kita tahu tadi banyak dinukil kisah tentang Umar yang memang perilakunya sangat buruk di masa jahiliyah, gitu kan? Ada riwayatnya bunyinya begini. Sebagian ulama menghasankan, sebagian ulama mendhaifkannya. Yang menganggap tidak mungkin karena ditolak secara akal, gitu kan? Bukan ditolak secara riwayat karena ini cuma sebuah athar. Athar itu berarti dibawa daripada hadis, ya, dan sunnah Nabi. Ini mah athar itu dinukil dari para sahabat dan tabi'in. Maka dari dalam sebuah asar dikatakan Umar bin Khattab di zaman khilafahnya pernah duduk sambil beliau kadang-kadang menangis, ya, kadang-kadang beliau tertawa. Maka datanglah beberapa temannya bertanya mengatakan, wahai Amir Mu'minin, ada apa? Kadang-kadang Anda nangis, kadang-kadang Anda tertawa. Kata Umar bin Khattab, kalau sebab saya menangis, dulu di zaman jahiliyah kami sangat membenci anak perempuan, ya, sampai-sampai kalau ada seseorang dari kami yang lahir anak perempuannya, maka dia merasa malu, aib, ya, bagi dia menahannya dalam kondisi dia merasa aib. Sampai saya pernah memiliki anak perempuan dan saya mempertahankannya sampai umur 6 tahun dalam kondisi saya merasa tertekan. Maka waktu itu karena merasa malu berat, saya pun membawanya ke padang pasir lalu saya menggali dan menguburkannya. Itu yang terjadi. Tapi masalah sadis itu Allahu a'lam. Tapi jelas beliau menguburkan anaknya sebagaimana perilaku orang-orang Quraisy zaman itu. Lalu dia bilang, kenapa saya tertawa? Dia bilang kami di zaman jahiliyah dulu di Mekah. Nah, ini pantas dikatakan zaman jahiliyah karena kebodohan luar biasa pada saat itu. Umar bin Khattab ceritakan. Beliau mengatakan, kalau di masa jahiliyah dulu kami diharuskan, ya, oleh ini pemahaman dinukil dari Amr bin Luhai, salah satu penyebab masuknya berhala di Jazirah Arab yang mengubah agamanya Ibrahim alaihissalam. Yang Nabi SAW mengatakan, aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar dan dia memikulnya sementara atau karena panasnya api neraka. Dialah yang pertama mengubah ajarannya Ibrahim alaihissalam. Dan Amr bin Luhai pertama masukkan patung-patung di Mekah untuk disembah, sampai akhirnya keluarlah keputusan setelah dia meninggal yang berkembang terus di Mekah. Orang-orang yang mau menyembah berhala, ya, harus membeli patung dari Mekah, atau patung itu harus dibuat dari batu Mekah, dari benda dari Mekah. Maka Umar bin Khattab berkata, satu waktu saya keluar dari Mekah, perjalanan, ada hajat saya keluar, kemudian saya lupa membawa patung dari Mekah. Di tengah jalan saya ingin berdoa, minta sama Tuhan saya, nggak ada Tuhan, nggak ada batu, nggak bawa. Ada batu berserakan sini, tapi bukan dari Mekah, harus dari Mekah. Dia bilang, saya tidak temukan dari Mekah yang bisa saya buat patung kecuali makanan saya yang waktu itu dari kurma. Saya buatlah kurma tersebut, ditempel-tempelin sampai menjadi seperti patung, lalu saya sembah. Selesai saya sembah, Tuhan saya tersebut, saya lapar, lalu saya potong kepalanya dan saya makan. Nah, inilah sebabnya kenapa Umar radhiyallahu mengatakan beliau tertawa. Jadi ini riwayat, saya katakan kalau kita kembali kepada buku-buku sejarah yang klasik, ya, yang lama dulu, yang memang dinukil dari zaman dulu, itu memang ini diangkat oleh para ahli sejarah. Benar atau tidaknya itu hanya sebuah athar. Dalam arti kata, kalaupun benar, tidak berpengaruh kepada ke fadilah Umar karena ini terjadi di zaman jahiliyah, ya, di zaman jahiliyah. Ustaz, benarkah kisah seorang Umar bin Khattab di masa sebelum masuk Islam pernah membunuh? Ini sudah dalam sholat yang 2 rakaat mana yang lebih afdal, duduk iftirash atau duduk tawarruk? Ustaz sendiri pakai yang mana? Gitu kan? Ini bab sholat sebenarnya, ya, jangan ditanya di sirah. Baik, duduk iftirash adalah duduk yang farash, itu artinya menduduki telapak kaki kiri dengan bokong kita, namanya iftirash. Farash artinya orang Arab mengatakan firash itu tempat tidur untuk terlentang, karena telapak kaki itu dipakai duduk, gitu kan, dipakai seperti orang sedang istirahat. Kalau tawarruk diambil dari kata-kata warak yang berarti bokong, artinya pantat kita didudukan di tanah. Ya, jadi kalau antum satu waktu terlintas duduk iftirash, ingat aja farash itu adalah didudukin, berarti didudukin telapak kaki kita. Kalau warak berarti diambil dari kata-kata tawarruk dari kata-kata warak yang berarti bokong yang didudukan di tanah. Kalau masalah ini khilaf di antara Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan beranjak daripada hadis
yang dihasankan dan disahihkan oleh sebagian ulama. Ada yang menghasankan, ada yang mensahihkan. Yang berbunyi Nabi SAW setiap kali mau salam duduknya tawarruk. Setiap kali mau salam duduknya tawarruk, dari duduknya bokong yang dibawa. Setiap kali mau salam ya. Artinya dari riwayat ini mau 1 rakaat kah, mau 2 rakaat kah, mau 3 rakaat, mau 4, misalnya witir 1 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat misalnya, atau sholat duhur 4 rakaat. Pokoknya duduk ya untuk salam maka duduknya tawarruk. Imam Syafi'i berpegang pada ini. Dan ini riwayat yang bisa dipegang ya. Jumhur ulama, di antara Imam Ahmad yang dominan di sini, rahimahumullah semuanya, beliau berkata ada hadis yang berbunyi Nabi SAW ya, kalau duduk 2 rakaat maka duduknya iftirash. Hadis itu bunyinya begitu. Nabi SAW kalau duduk 2 rakaat duduknya iftirash. Maka Imam Ahmad mengatakan riwayat ini memberikan penjelasan 2 rakaat itu salam atau tidak duduknya iftirash. Dan didukung oleh jumhur ulama, Imam Malik, Imam Hanbali juga mengatakan bahwasanya ya setiap sholat yang 2 rakaat ke bawah, 2 rakaat, 1 rakaat seperti subuh dan witir, maka duduknya iftirash. Tapi 2 rakaat ke atas, 3 rakaat kayak maghrib, rakaat keempat duduknya tawarruk. Ini kurang lebih saya nukilkan khilaf di antara ulama tentang masalah ini. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah menggabungkan keduanya, mengatakan boleh seseorang mencoba ini dan mencoba itu. Ya, dalam arti kata karena dua-dua memiliki riwayat yang benar. Saya Rafa, anak kelas 2 SD di Bogor, mau tanya, apakah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Habasyah? Jawabannya tidak. Nabi SAW tidak hijrah ke Habasyah, tapi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Berapa lama hijrah ke Habasyah? Kalau perjalanan ke Habasyah itu khilaf ahli sejarah tentang waktunya. Tapi perjalanan yang ditempuh oleh para sahabat dari Mekah ke Jeddah dulu, ke pelabuhan, dan itu ditempuh sekarang dengan 1 jam perjalanan. Kalau dulu itu ditempuh seperempat hari. Ya. Jadi 1 hari 24 jam dibagi kurang lebih 8 jam perjalanan sekarang. Kemudian mereka menaik kapal, dan kapal ini tidak pernah disebutkan kepada kita tentang waktu ke negeri Habasyah. Intinya sahabat sudah tiba di sana dan mereka tinggal di sana itu cukup lama, ya cukup lama, berbulan-bulan. Tapi juga sama tidak dinukil kepada kita dalam riwayat sahih berapa jumlah pasnya. Tapi mereka berbulan-bulan karena mereka tidak kembali ya ke Mekah kecuali setelah sujudnya orang-orang Quraisy. Pada saat mereka mencaci maki Nabi SAW dekat Ka'bah, lalu Nabi SAW ya membaca ayat tentang sujud. Lalu semua orang Quraisy tiba-tiba sujud pada saat itu. Sampai orang yang tidak mampu pun sujud, itu mengambil debu dan menaruh ya debu di kepalanya. Kemudian dia mengatakan ini cukuplah buat saya karena saya juga sujud. Karena ada firman Allah SWT. Tapi saya tidak terlintas sekarang ayatnya. Anda bisa kembali ke materi saya, Sirah Nabawiyah, saya sampaikan tuh surah apa dan ayat apa masalah itu. Berapa Nabi utusan Allah? 124.000 orang. Dalam hadis sahih disebutkan oleh Al-Hakim ya dalam Mustadrak bahwasanya Nabi SAW bersabda, Nabi itu diutus oleh Allah 124.000 orang, diantaranya 313 Rasul. Apa hewan kesukaan Nabi Muhammad SAW? Nabi SAW kalau makanan ya, kalau makanan kambing dan domba ya sebagaimana dinukil dalam hadis Bukhari, Nabi SAW paling gemar dengan paha kambing, dan beliau paling gemar paha kambing itu kalau dibakar ya. Pernah dikatakan Umar bin Khattab berkata, aku pernah masuk di rumah Nabi SAW, kemudian aku temukan beliau sedang menarik daging itu dari tulang pahanya ya. Jadi itu dinukil Nabi SAW paling gemar memakan kalau makanan ya. Tapi bukan berarti Nabi SAW tidak pernah makan daging lain, karena beliau pernah memakan daging unta gitu ya. Kemudian kalau hewan tunggangan yang Nabi SAW paling gemar adalah kuda ya, adalah kuda ya. Beliau punya kuda yang beliau berikan nama gitu kan, beliau pelihara gitu kuda itu, beliau gunakan dalam peperangan. Lalu datang setelahnya unta. Nabi SAW memiliki unta, dan unta ini biasanya beliau gunakan untuk keluarganya, dan itu dipegang oleh seorang supir Nabi SAW ya. Kalau kita bahasakan sekarang itu namanya Anjasha. Anjasha ini selalu memegang tali kekangan unta Nabi SAW yang memang di atas ditaruh sebuah kotak yang bisa didudukin oleh para istri Nabi SAW. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan pada saat Anjasha melantunkan atau istri-istri Nabi SAW naik di atas kotak itu, lalu dilantunkanlah suara. Anjasha ini punya suara yang bagus sekali. Kalau dia mau menenangkan unta supaya bisa duduk, maka dia lantunkan syair-syair atau lantunan syair yang indah. Unta ini karena
nyaman mendengarkan suara Anjasya, maka dia menggoyangkan untanya, maka goyanglah kotak yang ada di atas unta tersebut, sementara istri-istri Nabi lagi ada di atas itu 2 atau 3 orang. Lalu kemudian pada saat itu Nabi SAW melihat dan khawatir istri-istrinya terjadi sesuatu, maka beliau berkata, mahlan ya Anjasya, mahlan bil qawarir ya Anjasya, hati-hatilah dengan botol-botol kacaku wahai Anjasya. Jadi kuda, kemudian beliau juga menyukai unta, tapi kuda yang difavoritkan oleh Nabi SAW. Ustaz, bagaimana sikap Umar bin Khattab terhadap tindakan diskriminasi yang terjadi di kalangan rakyat yang ia pimpin? Beliau langsung menghukum, gitu kan. Ada yang salah, sebenarnya kita sudah sampaikan kisah kan. Nah, apa saja yang terjadi di masa beliau yang salah, langsung beliau hukum, dan yang benar langsung didukung, gitu kan. Beliau pernah melempar sebuah kerikil kecil ke arah seseorang yang sedang mengangkat suaranya di masjid Nabi SAW. Lalu baliklah dia mengatakan, waktu saya balik saya melihat Umar bin Khattab, lalu saya bertanya, kenapa Amir Anda lemparin saya batu? Kata Umar bin Khattab, kalau kalian bukan penduduk Madinah, kalau kalian penduduk Madinah, maka saya akan cambuk kalian, karena kalian sudah melakukan hal-hal yang tidak, kalian sudah mengangkat suara kalian di masjid Nabi SAW. Dan banyak kasus-kasus sebenarnya ya, banyak kasus-kasus, misalnya ada perampasan hak, maka Umar bin Khattab mengambilnya secara paksa, mengembalikannya, gitu kan. Dan beliau pernah mengatakan dalam statementnya, semua orang yang lemah di antara kalian akan kuat di hadapanku. Apa benar ada riwayat yang menyatakan bahwa seseorang itu akan mengetahui atau merasakan adanya tanda-tanda kematian pada dirinya 40 hari sebelum dia meninggal? Ini enggak ada hadisnya. Yang enggak ada hadisnya, dan sebagian ulama masukkan dalam hadis maudhu, dikarang-karang, bahwasanya orang kalau mau meninggal bisa mengetahui 40 hari sebelumnya. Ini tidak ada sama sekali, Allahu a'lam. Apakah benar kisah Umar yang pernah ngirim surat kepada Sungai Nil yang mengatakan sungguhnya kami sedikit pun tidak membutuhkan? Sudah saya jelaskan tadi ya. Ini hadisnya jelas tadi, dan riwayatnya juga sudah saya sampaikan. Benarkah air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar, hadisnya sahih, riwayat Bukhari ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum, dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Sebagian ulama menukil mengatakan, apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum, gitu kan, dan dijadikan sebagai obat, dan kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain. Dinukil bahwasanya unta ini memang dengan hikmah Allah SWT, mereka hanya mau makan pohon-pohon yang ada di padang pasir, dan pohon padang pasir ini semuanya kering memang dan berduri. Jadi tidak ada kandungan air kalau kecuali sedikit sekali, gitu kan. Dan unta ini hewan yang tidak mau minum sembarangan air. Jadi kalau ada air tergenang, dia tidak langsung main minum saja. Dia menunggu dan mencium. Pada saat tidak ada bau, baru dia minum air tersebut, gitu kan. Kalaupun di Madinah diberikan makan, biasanya cuma diberikan makan unta. Ini diantara diberikan makan kurma, maaf. Dan ini ya dinukil, sebagian ulama menukil hikmahnya. Tapi yang jelas terlepas daripada itu, memang ada hadis Nabi SAW, hadis sahih berhubungan dengan masalah itu. Kalau anda lagi umroh, kalau misalnya travelnya bisa, itu kalau saya kemarin bimbing umroh itu bisa diminta ke supirnya menuju ke wilayah Hudaybiyah. Hudaybiyah itu tempat perjanjian dulu antara muslimin dengan orang-orang Quraisy pada saat Nabi SAW keluar dengan 1.400 orang untuk haji, kemudian ditahan oleh orang-orang Quraisy. Hudaybiyah dekat antara Mekah ke Jeddah. Di situ memang di pinggir jalan semuanya ya banyak orang punya peternakan unta, dan mereka menjual di pinggir jalan susu unta dengan kencingnya, disebelahkan gitu, dijual. Kalau tidak salah dijual 3 rial atau 5 rial satu botol air mineral itu ya. Seorang muslim dieksekusi, apakah dosanya hapus? Iya, terhapus. Kalau dikisos ya maksudnya. Kalau dipotong tangannya, dosa mencurinya sudah hilang. Kalau dipenggal lehernya, dosa membunuhnya sudah hilang. Itu memang sudah konsekuensi daripada hukum Allah SWT. Rambut dan janggut yang sudah beruban akan menjadi cahaya di akhirat nanti. Benarkah? Bila benar, bagaimana kalau rambut dan janggut itu dicat? Jadi yang ada janggut saya tidak temukan riwayatnya, tapi kalau rambut ada. Ya, rambut memang ada. Kata Nabi SAW, siapa yang memutih rambutnya di kepalanya dalam keadaan Islam, maka akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Riwayatnya mengatakan akan diberikan pahala per helainya rambut, karena dia putih dalam keadaan Islam, gitu kan. Jadi memang kalau memutih, fadilahnya memang begitu, dibiarin. Kalau ada yang ngecat, berarti sudah tidak putih lagi rambutnya, gitu kan. Ya mungkin fadilah itu bisa hilang dari dia.
Ustaz, bagaimana dengan film Umar radhiyallahu anhu yang menayangkan wajah Umar bin Khattab? Ini enggak benar ya. Film tersebut menceritakan tentang sirah Nabawiyah Ustaz. Bagaimana hukum ditampilkan wajah sahabat tersebut? Kisahnya itu ulama mengatakan kalau sahabat, para nabi dianjurkan menukil kisah dalam bentuk cerita, gitu kan? Dalam bentuk kisah, jangan gambar. Karena gambar ini mengharuskan orang itu yang tampil memang seperti dia, dan itu sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali yang digunakan adalah artis-artis, dan artis-artis ini setelah main film agama, nanti sebentar dia main lagi film yang kotor, yang tidak benar. Sementara orang sudah menukil ya wajahnya Umar seperti ini, wajahnya Abu Bakar seperti ini. Ini tidak benar semuanya. Allah alam, yang saya tahu ulama mengatakan tidak dibolehkan, gitu kan? Tidak boleh sama sekali menampilkan. Karena tanpa ditampilkan dalam film pun sudah cukup kok. Dengan penyampaian seperti kita tadi sudah cukup sebenarnya. Orang sudah cukup mengambil pelajaran. Terkait dengan masalah mimpi dan firasat orang-orang soleh, ada diceritakan cerita-cerita di masyarakat Indonesia, cerita mimpi orang soleh, mimpi bertemu Rasulullah dan Rasulullah SAW berlari lalu dikejarnya dan ditariklah sorban Rasulullah, kemudian terbangun dari tidurnya. Terdapatlah di tangannya sorban Rasulullah, kemudian dijadikan sorban itu dikeramatkan ya. Dan mimpi yang mulia dianggap mimpi tersebut mimpi mulia. Apakah mimpi-mimpi seperti ini termasuk firasat dan orang-orang soleh? Jawabannya tidak. Kalau sampai mimpi menarik surbannya Nabi, ini aneh ini. Ini luar biasa, menarik surban Nabi itu berarti aib sebenarnya dalam agama, gitu kan? Gak mungkin terjadi. Tapi mimpi tentang Nabi SAW benar, bisa terjadi, bisa terjadi. Tapi ulama mengatakan untuk mimpi Nabi SAW biasanya memang dilihat orang tersebut. Kalau orang itu sangat dekat dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka bukan mustahil dia mimpi tentang Nabi SAW. Itu pun kalau dia lihat Nabi SAW harus dipertemukan dengan Syama'il Muhammadiyah, dipertemukan dengan ciri fisiknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab Syama'il Muhammadiyah ada bahasan khusus di awalnya, itu adalah khalqiyah dan khuluqiyah, ciptaan fisik Nabi SAW dan akhlak Nabi SAW. Kalau betul rambutnya seperti Nabi SAW, hitam, kelam, berombak, kadang-kadang sampai ujung kuping, sampai di pundak beliau, kulit beliau putih, saking putihnya sampai pipi beliau kemerah-merahan, alisnya tebal, hitam seperti busur panah, bola matanya besar, dipenuhi dengan bulu mata yang lebat, bola matanya itu yang putih-putih bersih, hitamnya hitam pekat, sampai para sahabat mengatakan kalau kami ingin bercermin di mata Nabi SAW kami bisa bercermin. Hidungnya lancip sallallahu alaihi wasallam, bibir, pipi itu sesuai dengan wajah beliau yang tidak oval dan tidak panjang, pundak beliau lebar, ya, tubuh beliau yang kekar, dadanya yang bidang alaihissalam, tingginya gitu kan, badannya dipenuhi dengan bulu termasuk jenggotnya lebat sampai kathif, sampai ke dada beliau alaihissalam. Itu cirinya. Kalau orang melihat seperti itu, maka insya Allah membantu Nabi SAW. Tapi juga dipertemukan dengan tadi, kalau sampai menarik surban Nabi dan dia temukan surban di tangannya, ini dari para sahabat pun tidak pernah ada yang terjadi seperti itu, yang lebih dekat dengan Nabi SAW. Bagaimana bisa dia begini? Dan akhirnya ini bisa saja ya dijadikan sebagai senjata untuk menipu orang lain, seperti tadi kasusnya dikeramatkan misalnya, ya. Akhirnya dianggap sakral dan kain itu permainan syaitan semua. Allahu alam, yang semestinya memang harus dijauhi. Semestinya harus dijauhi. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah yang maha melihat, maha mengetahui dan juga maha pengasih kepada seluruh makhluknya, menjadikan majelis kita ini majelis ilmu yang diberkahi, dan juga menjadikan ini sebagai tambahan ya amal soleh di timbangan amal kita hari kiamat. Dan semoga Allah SWT menyatukan kepada bersama kita Umar Al-Faruq, bersama beliau di surga dengan izinnya insyaallah, dan kita juga bisa mengambil pelajaran dari beliau. Ya, mudah-mudahan kita menjalankan kehidupan ini dari apa-apa atau apa saja yang beliau telah terapkan sebelum kita, baik sebagai seorang ayah, sebagai seorang teman, ya, sebagai seorang pemimpin, ataupun sebagai orang ahli ibadah ya, dan ulama yang mestinya menjadi suri tauladan. Mungkin begitu ikhwah-ikhwah sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana cara melakukan ekspansi dakwah? Sedangkan di tempat kami, para ustadz sulit untuk diundang ke masjid atau musola-musola kecil.
Bedakan dengan masalah ekspansi dakwah dengan ekspansi jihad tadi ya. Kalau ekspansi dakwah itu bisa dengan cara banyak sekali. Dakwah itu kan segala macam media. Jadi jangan Anda terikat dengan ustadz. Kalau terikat dengan ustadz yang harus dipanggil, itu nggak bisa, otomatis ya. Saya seringkali terpaksa harus menolak beberapa jadwal karena emang nggak bisa, nggak mungkin, tidak memungkinkan. Jadi kami punya batas-batas waktu, ya kan gitu. Punya juga keluarga, punya pekerjaan, nggak bisa. Itu pun kadang-kadang subhanallah dalam satu hari saya punya jadwal 4 kali. Di sini 2 jam, sana 2 jam, itu sudah 8 jam. Perjalanannya masing-masing dari satu tempat ke tempat lain sejam. Itu berarti 12 jam setengah dari umur sehari itu sudah dipakai. Kira-kira kalau ditambah lagi, kapan istirahatnya, kapan waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk kerja, gitu kan? Kadang-kadang subhanallah saya tiba di rumah ikhwan akhwat sekalian, itu saya tinggal turunkan, jatuhkan badan saya di ranjang tidur, karena capeknya gitu. Jadi memang, dan mungkin saya rasa teman-teman dai sama gitu. Ya, saya merasakan hal yang sama. Pernah juga ada salah seorang ikhwan mengirim kepada saya WhatsApp dan akhirnya ditegur oleh beberapa dai tentang sulitnya untuk mengundang ustadz-ustadz ke daerah-daerah mereka. Memang, dan mereka kecewa gitu karena tidak bisa datang. Subhanallah, kita kadang-kadang melupakan bahwasanya ilmu itu didatangin, bukan mendatangkan sebenarnya. Kita lihat kalau ulama salaf kita dulu dari tabi'in, mereka mendatangi para ulama untuk belajar, bukan ulama yang didatangkan. Bayangkan kalau setiap alim harus dikirim kemana-mana, itu kan berapa banyak waktu mereka yang habis. Nabi SAW memang kalau satu kota membutuhkan dikirim satu orang. Muadz bin Jabal dikirim ke Yaman, untuk satu negeri Yaman, gitu kan. Nanti dia duduk di satu tempat, yang lainnya pada datang belajar, murid-muridnya nanti nyebar. Seperti itu semestinya sistemnya. Di Indonesia enggak, kita mau balik, gitu kan. Saya pernah diundang Bapak Ibu sekalian di pengajian di daerah Kemang. Di sini pengajian nih, karena dia rasa suka cocok pengajiannya, undang lagi di tangga sebelahnya. Ini hari Selasa, Senin, ini hari Selasa, sana hari Rabu, berkisar-kisar di situ terus gitu, berputar. Saya bilang untuk apa? Berkumpul satu tempat. Saya datang Jakarta Selatan, nanti di situ, karena memang nggak bisa, gitu kan, sulit. Nah, selain daripada itu, bisa kita kembangkan dengan sekarang alhamdulillah media banyak, ada DVD. Ini seperti ceramah kita selalu diangkat, diupload. Jazakumullah khair sama teman-teman tim selalu mengedit kemudian menaikkan di YouTube. Anda bisa download gratis. Bahkan banyak sekali di antara muslimah kita yang menyampaikan pada saya, bahkan di luar negeri. Subhanallah, saya dihubungi dari Jerman, dihubungi dari Prancis, dihubungi dari Australia, orang-orang Indonesia yang mendengarkan ceramah-ceramah, yang ceramah saya banyak di-download sama mereka. Bahkan mereka bilang kadang-kadang lagi masak dengerin ustaz, lagi ngurus anak dengerin ceramahnya, karena mereka kadang-kadang kalau suaminya kerja nggak ada aktivitas, mereka bisa lakukan itu, gitu kan. Bahkan saya pernah di Kalibata dipeluk oleh seorang bapak, tiba-tiba datang lalu mengatakan, Ustaz Khalid, ya dipeluk, saya nggak tahu siapa. Iya Pak, dia bilang saya ini mungkin Ustaz nggak kenal, saya punya musola di Kalimantan di kampung Ustaz. Tiap subuh saya putar ceramahnya Ustaz. Nggak mungkin kalau ngundang saya ke sana, di-download sama dia, diputarin, jemaahnya semua pada ngumpul nonton. Sama saja sebenarnya dengan hadir kan. Jadi mudahkan cara itu. Jadi jangan memahami ekspansi dakwah itu harus dai-dai pada nyebar ke sana sini. Kesian mereka juga nggak punya waktu untuk itu kan. Tapi kita lihat kembali kepada konsep awal, itu para sahabat didatangin, para tabi'in didatangin. Memang ilmu itu didatangin. Ilmu itu didatangin sehingga nanti menyebarlah ilmu itu setelah insya Allah dipelajari oleh banyak orang-orang. Siapa pembunuh Utsman bin Affan dan apa ada keterkaitan pembunuhan Utsman dengan fitnah di masa Ali radhiyallahu anhu ajma'in? Tidak disebutkan, ya, tidak tersebutkan dalam semua buku sejarah siapa yang langsung membunuh Utsman bin Affan, gitu kan? Karena pada saat itu memang yang masuk ke rumah Utsman rame-rame semuanya, kaum Khawarij ini. Maka sebagian ulama mengatakan semua yang masuk hadir tertuduh pada saat itu. Tapi memang tidak tahu siapa yang menusuk Utsman dengan pedangnya, tidak tahu karena ramehnya orang. Jadi diibaratkan, saya pernah belajar sejarah di tingkat 3 kuliah di Fakultas Dakwah di waktu itu masih di Madinah. Dosen saya menjelaskan masalah fitnah terbunuhnya Utsman sampai beliau menangis, meneteskan air mata di kelas. Gitu. Luar biasa orangnya gitu. Sampai dia bilang ibaratnya pembunuhan Utsman ini radhiyallahu anhu seperti ada seseorang baik lagi jalan, tiba-tiba dikeroyokin oleh orang, gitu kan? Tidak tahu siapa ini, kelompok datang ngeroyokin, semuanya rame-rame mukul, lalu matilah orang tersebut. Siapa yang akan dituduh? Nggak ada, nggak jelas, karena semuanya partisipasi.
Pada saat satu mukul, yang lain pada mukul semua. Siapa yang pukulannya mematikan itu nggak tahu, karena memang waktu itu semuanya rame-rame masuk meroyokin, sudah dinasehatin nggak mau gitu kan. Nah, salah satunya ya tadi yang sempat kena ya doanya Utsman bin Affan gitu kan. Itu pun dalam riwayatnya tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan, karena para ulama menganggap tidak penting untuk mengetahui nama pembunuh itu. Yang penting adalah mengetahui bagaimana pengorbanan Utsman radhiyallahu anhu. Kalau masalah fitnah yang datang setelah Ali memang benar. Jadi pada saat Utsman bin Affan terbunuh radhiyallahu anhu, maka masyarakat Madinah spontan memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Disebabkan karena masyarakat Madinah masih mengingat keputusan Al-Umar bin Khattab. Ingat waktu beliau ingin meninggal, beliau kan ngumpulin 6 orang yang terjamin masuk surga. Yang terkerucutkan kan dari 6, 2 orang, Utsman dan Ali. Nah, pada saat Utsman diangkat karena lebih hadis, 1-2 hadis dibandingkan sahabat, terbunuh, maka diangkatlah Ali spontan oleh mereka, karena waktu itu memang kandidatnya setelah Utsman, Ali yang terkuat gitu kan. Dipilihlah oleh masyarakat Madinah tanpa khilaf. Pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan memang sepupu Utsman bin Affan yang sudah kita jelaskan, ya, gubernur tapi bukan dari zaman Utsman saja, dari zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in, salah satu penulis wahyunya Nabi. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan adalah penulis wahyunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak setuju dengan pengangkatan Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Beliau meminta agar pembunuhnya Utsman ditangkap dulu, cari tahu siapa, ditangkap, lalu kita angkat seorang khalifah setelah itu. Jadi tidak jadi fitnah, enggak menjadi sebuah tradisi nih pemimpin dibunuh-bunuh gitu kan. Itu yang dimaksudkan oleh Muawiyah. Lalu Ali mengatakan tidak bisa, kalau tidak ada khalifah enggak mungkin kita bisa nangkap pembunuhnya. Maka terjadilah perselisihan pada saat itu. Nah, perselisihan ini sebenarnya sederhana sekali, hanya perselisihan pendapat. Maka Muawiyah pun keluar dengan kurang lebih 3.000 atau 4.000 orang dari negeri Syam, niatnya mau pergi ke Madinah untuk bermusyawarah dengan Ali bagaimana nih jalan keluarnya. Jangan dibiarin pembunuhnya Utsman gak ditangkap, cari tahu hukum semuanya gitu kan, baru kami baiat Anda. Ternyata waktu Muawiyah keluar, ada kaum Khawarij yang tadinya menjadi penyebab terbunuhnya Utsman. Mereka takut kebongkar, maka mereka sebarin fitnah. Apa yang mereka sebarin fitnah? Mereka bilang ya pada Ali, dikirim surat, Muawiyah sudah keluar dengan pasukannya dari negeri Syam. Maka Ali tangkapnya Muawiyah ini mau memberontak gitu kan. Ali pun keluar dengan pasukannya, bukan niat untuk berperang sebenarnya, untuk berjaga-jaga. Muawiyah pun dikirimin surat oleh kaum Khawarij. Pada saat Ali sudah mereka tahu keluar, mereka memata-matain, lalu mereka mengatakan bahwasanya hai Muawiyah, Ali sudah keluar dari Madinah membawa pasukannya. Ketemulah dua pasukan di wilayah Siffin. Dua-dua menyangka satu saling menyerang satu sama yang lainnya, mau menyerang gitu. Tapi Muawiyah sama Ali radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang bijaksana. Mereka enggak berperang dulu, ditahan pasukannya. Saling kirim surat, negosiasi, ada apa nih sebenarnya, bagaimana jalan keluarnya. Setelah Muawiyah tahu maksud Ali keluar karena dapat surat, tidak tahu dari mana jelasnya bahwa saya Muawiyah keluar mau menyerang. Muawiyah pun tahu ternyata yang mau keluar, Ali mau keluar dari Madinah karena mau menyerang dia. Maka itu terputuskan karena dua-duanya ketemu dan bermusyawarah. Orang Khawarij tidak terima karena sudah mau pisah nih. Maka orang Khawarij ini membagi dua kelompoknya, dan mereka tidak ditahu siapa, memang dalam sejarah tidak disebutkan. Ada ciri-ciri umum saja kan. Nanti di zamannya Ali bin Abi Thalib pada saat kita bahas insya Allah di bulan depan, nanti kita akan bahas banyak tentang kaum Khawarij karena Ali akan memerangi mereka, gitu kan? Intinya mereka waktu itu lempar anak panah dari kemahnya Muawiyah ke kemahnya Ali di malam hari. Besok sudah mau bubar nih, udah sepakat, gitu kan? Lempar anak panah dari kemahnya Ali, ada juga yang lempar anak panah dari mereka. Maka dua kelompok kira saling menyerang. Kita tahu sendiri ya, rasionalnya gini. Kalau kita lagi jalan rame-rame, sana juga ada kelompok jalan rame-rame, nggak saling kenal pun. Lalu ada satu orang dari kelompok A ini ngelempar batu ke situ. Apa yang terjadi kira-kira? Pasti berantem, iya kan? Walaupun tidak ditahu siapa maksudnya, apa tujuannya nggak ditahu. Jadi bisa berantem, dan itu sulit untuk dibendung. Nanti mungkin sudah ada yang parah, ada yang ini, ada yang itu, baru mungkin berhenti. Itu terjadi. Maka setelah terjadi peperangan pun, Ali bin Abi Thalib menegaskan kepada Muawiyah, mengirim orang mengatakan berhentikan peperangan. Muawiyah pun mengatakan berhentikan peperangan, berhenti peperangan. Nah, kelihatanlah kelompok Khawarij ini. Dari mana kelihatannya? Waktu itu Ali memberhentikan peperangan, Muawiyah juga berhentikan peperangan, dan Muawiyah mengikrarkan, saya menganggap anda sebagai khalifah, selesaikan aja tugas anda, saya akan pulang ke Syam. Dan sudah banyak darahnya umat Islam yang terbunuh, gitu kan?
Nah, keluarlah kelompok Khawarij nih. Keluar, mereka sekelompok orang gitu, lalu mereka mengatakan kepada Ali, wahai Ali, dianggap Quran, kau tidak berhukum dengan hukum Allah. Mestinya Muawiyah ini gak boleh dimaafin. Udah keluar mau melawan khalifah, bunuh aja. Mereka paling hobi begitu, buat keributan. Nah, sama Ali dikatakan tidak mungkin saya membunuh muslimin. Gak mungkin, ini nanti terjadi fitnah. Maka Muawiyah pun disuruh pulanglah Muawiyah. Ternyata kelompok Khawarij ini buat masalah nih. Nanti kan kita bahas zamannya Ali radhiyallahu anhu itu, mereka buat masalah. Mereka keluar dari pasukannya Ali, kemudian mereka membunuh di tengah jalan. Banyak orang yang dibunuh muslimin. Siapapun yang ditemuin yang tidak sefaham, yang tidak mengatakan Ali kafir, maka dikatakan dia boleh dibunuh, halal darahnya, gitu kan? Sampai pembunuhnya Ali bin Abi Thalib, nanti Ali dibunuh oleh salah satu dari orang Khawarij ini, dia menganggap ya itu pendekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, membunuh khalifah. Jadi bagi mereka tuh biasa membunuh khalifah, memberontak. Makanya kan dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah nggak boleh mengkafirkan pemerintah tertentu kalau dia muslim selama memang tidak ada indikasi jelas kekufuran padanya, dan wajib patuh selama memang mereka masih membiarkan kita sholat, gitu kan? Itu jelas konsep dasar pemimpin dalam Islam. Dan saya ajak teman-teman nonton kriteria pemimpin dalam Islam dalam ceramah saya di YouTube ada. Di depan juga teman-teman panitia siapin DVD-nya. Itu ada khusus saya ceramah sekitar 2,5 jam bicara masalah hal seperti ini. Jadi tidak jelas pembunuhnya siapa, tapi memang fitnah terjadi cuma disebabkan karena kelompok Khawarij. Itu yang kita jelaskan di zaman Ali radhiyallahu anhu. Apa benar pedang Khalid bin Walid merupakan pedang yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setahu saya Allahu alam bukan pedang dari Nabi SAW. Tapi waktu itu pedang Khalid bin Walid yang dia pakai membunuh muslimin di perang Uhud, dia serahkan ke Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, pedang inilah yang telah banyak membunuh muslimin dulu di tangan saya, maka saya ingin serahkan. Lalu Nabi SAW mengembalikan pedang tersebut, mengatakan, wahai Khalid, dulu kamu menggunakan bunuh muslimin, sekarang gunakanlah untuk membela agama Allah. Maka Khalid bin Walid pun bersumpah atas nama Allah akan menggunakan pedang tersebut di jalan Allah, dan betul sampai dia meninggal menggunakan pedang tersebut. Dan kata Nabi SAW untuk melihat perannya Khalid bin Walid dalam peperangan banyak sekali, bagaimana di perang, dan kita tahu kisah-kisah nanti yang kita bahas pada saat insyaAllah pada saat membahas kisah beliau bagaimana peperangan yang dipimpin. Bahkan bisa dikatakan semua peperangan dipimpin Khalid bin Walid pasti menang, gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan Khalid bin Walid adalah pedangnya Allah yang terhunus. Itu yang ada. Apakah Al-Quran yang dibaca oleh para sahabat sebelum disusunnya Al-Quran oleh Uthman urutannya sama dengan Al-Quran yang sekarang, di awal Al-Fatihah dan di akhir dengan surah An-Nas? Sama, karena yang menyusun surah seperti itu Nabi Muhammad SAW. Perlu anda tahu, dan ini sudah saya bahas panjang lebar di pelajaran sirah sebenarnya. Jadi Nabi SAW waktu turun ayat itu turunnya masih berserakan. Turun 3 ayat, turun 5 ayat, turun 10 ayat, ada turun 1 surah. Lalu Nabi SAW yang mengatakan, letakkan ayat ini di surah ini ayat sekian, letakkan ayat ini di surah ini. Jadi Nabi SAW yang susun tuh. Ya, kadang-kadang turun surah An-Nisa ayat sekian, 100 sekian. Nanti dia turunnya awal-awal dibandingkan dengan awal-awal surah An-Nisa, tapi Nabi SAW suruh taruh di ayat sekian. Allah yang tuntun, gitu kan? Dan Nabi SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah tersusun rapi itu. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, memang sudah begitu susunannya. Dan itu sudah semua sahabat sudah maklumi dan mereka sudah menghafal itu. Mereka sudah menghafal, jadi tidak ada susunan yang baru. Makanya Uthman bin Affan hanya menyatukan dalam bacaan dan dialek orang-orang Quraisy supaya tidak kacau balau. Di zaman Nabi SAW, Al-Quran belum ada tanda bacanya. Sekarang kan sudah ada tanda baca. Banyak orang yang mengatakan itu adalah bid'ah. Tolong penjelasannya. Bid'ah itu sesuatu yang memang tidak pernah Nabi SAW contohkan, gitu kan? Itu di sini dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah, kalau dalam Al-Quran memberikan baris atau tidak pakai baris, itu tidak ada hubungannya kecuali dia mengubah barisnya. Misal hadza dia ubah menjadi hadhi misalnya, itu dia mengubah lain. Tapi kalau bacanya hadza memperjelas dengan ditambah fathah 2, itu bukan bid'ah, karena memang seperti bacanya sama, gitu kan? Jadi pemahamannya keliru kalau dikatakan perubahan bid'ah. Bid'ah itu memang dia mengubahnya atau dia mendatangkan sesuatu yang Nabi SAW tidak contohkan, jadi di luar bacaannya pun, gitu kan? Tapi ini sama bacaannya, cuma digunakan fasilitasnya, gitu. Jadi itu insya Allah tidak ada masalah. Bagaimana hukumnya orang yang kerja di bank, gajinya riba kah? Lalu jika saya bekerja di bank akan umroh pakai uang bonus tahunan, boleh atau tidak? Kira-kira saya tanya kembali penanya, Anda mau saya jawab apa? Hah? Kira-kira
Saya kerja di bank konvensional, maunya saya jawab apa? Boleh kan? Tidak boleh. Tidak mungkin ada seorang yang beriman pada Allah hari akhir mau mengatakan apa yang Allah haramkan halal. Gak mungkin. Karena bertanggung jawab saya depan Allah Subhanahu wa taala. Kerja di bank konvensional riba, haram, dan itu berdosa. Kalau Anda tetap bekerja di situ berarti Anda siap menanggung konsekuensinya, gitu kan? Dalam Islam, kata para ulama, kalau ada orang berbuat dosa dan dia akui itu dosa, kemudian dia berusaha keluar bertaubat, itu lebih baik dibandingkan orang buat dosa, dia mencari jalan untuk membenarkannya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad? Dosa itu adalah yang berkecamuk di dalam hidupmu, dalam hatimu, walaupun kau sudah tanya ke sana sini fatwanya. Subhanallah ya. Ingat teman-teman yang masih bekerja ya. Saya sudah jelaskan tadi, rezeki di tangan Allah. Belasan tahun Anda hidup tanpa bekerja. Kenapa sekarang dengan 2-3 tahun, 5 tahun, 10 tahun kerja di bank lalu ketakutan untuk keluar? Subhanallah. Mana kita yang belasan tahun yang lalu hidup tanpa berusaha pun sudah datang rezekinya, gitu kan? Artinya tetap kita ikhtiar. Tapi saya pernah jelaskan, ada juga ceramah saya kalau diikuti itu judulnya Saudaraku Inilah Rahasia Rezekimu. 2,5 jam saya bicara masalah itu. Rezeki sudah sering saya jelaskan seperti sebuah pohon. Ada yang buahnya bergeletakan, ada yang bergantungan. Yang bergeletakan itu semua orang bisa dapat, seperti cahaya yang dia tangkap oleh mata bisa melihat, suara yang kita dengar, air yang tiba-tiba kita bisa minum dapat, atau orang memberikan hadiah, itu kan, anggota tubuh bisa bergerak, semua itu rezeki dari Allah SWT. Itu kan kita bisa menunggangi dan mendapatkannya. Ada rezeki di atas pohon, buahnya bergelantungan, butuh tangga, butuh naik, butuh upaya memilih, itu ada, bekerja namanya. Jadi kalau ada orang S1 mau S2 deh supaya saya lebih tinggi gajinya di kampus, itu namanya ikhtiar, naik. Dan ini semua orang kafir, orang beriman akan mendapatkannya, gitu kan? Hanya saja orang beriman disuruh pakai tangga naik itu, tangganya yang bagus, yang kuat, halal. Jangan tangga-tangga yang keropos. Buah yang diambil buah-buah yang masih bagus, segar. Jangan buah yang sudah busuk. Itu buah-buah yang haram. Ambil yang baik. Seperti itulah pemahamannya, gitu kan? Jadi jangan pernah takut dengan rezeki. Rezeki itu di tangan Allah SWT. Ingat, pegangi ini. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, riwayat dengan sanad hasan ya, riwayat Al-Hakim, kata Nabi SAW, kalau seseorang itu lari dari rezekinya, lari dari rezeki, sebagaimana dia lari dari mati. Orang kan banyak lari dari mati ya. Maka rezeki itu akan mengejarnya sebagaimana mati mengejarnya. Dalam hadisnya dikatakan apa? Tidak ada seseorang akan meninggal dunia kecuali seluruh rezekinya akan dikasih. Tidak ada orang, kalau memang dia mati sudah begitu ya, sudah begitu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma saja ada yang sifatnya tadi orang cuma minta berharap yang berjatuhan, ada yang memang bergelantungan, dia berusaha ikhtiar lebih banyak, dan itu Allah Subhanahu wa taala akan kasih. Kalau Anda ingin umroh dengan hasil riba, setahu saya tidak boleh. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah suci, tidak terima kecuali yang suci. Nggak bisa uang korupsi, uang riba, uang curi dipakai untuk umrah atau haji, nggak boleh. Nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Bagaimana cara menghilangkan penyakit was-was? Dengan ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waswas dari syaitan. Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi waswas itu dari bahasa Arab sebenarnya. Yuwaswis artinya mengganggu, mengacaukan pikiran. Itu dari syaitan. Di sini penanya berkata, kalau saya bisa wudu dan sholat berkali, saya ulang-ulang terus. Sudah sholat, kadang sholat lagi karena was-was disebabkan tidak khusyuk, perasaan kentut, lupa rakaat, terlintas pikiran kotor. Apakah saya harus diruqyah? Mengingat penyakit was-was ini sudah cukup lama yang menyiksa serta menyita waktu saya. Kalau saran saya, pertama obatin dulu dengan ilmu syar'i. Ya? Belajar dengan ini. Majelis ilmu seperti ini makin faham maka makin tahu, makin mengenal Allah, makin mengenal Rasulullah SAW, makin mengenal ibadahnya orang-orang saleh. Kita akan lebih yakin, ya, muncul keyakinan. Keyakinan ini akan menghilangkan was-was, gitu kan? Nah, kalau Anda sudah coba menjalankan itu dan ternyata masih ada gangguan, bisa saja dari syaitan. Boleh diruqyah, nggak ada masalah. Ruqyah syar'iyah dibolehkan, gitu kan? Jadi hadis yang mengatakan tidak 70.000 masuk surga tanpa hisab, di antaranya tidak minta ruqyah, maksudnya ruqyah yang tidak syar'i itu. Kalau ruqyah syar'i boleh, karena ruqyah itu kan pengobatan nabawiyah.
Ya, jadi itu bukan yang dimaksud dengan ruqyah yang tidak syar'i, ya, yang syar'i, tapi ruqyah yang tidak syar'i kalau dilakukan maka tidak masuk kalau ruqyah tidak syar'i dilakukan maka tidak masuk dalam 70.000 masuk surga tanpa hisab. Ya, boleh saja ruqyah dengan izin Allah, enggak ada masalah. Apa benar hadis yang mengatakan sahabat Rasul ketika perang mendirikan kemah mendengar seseorang di alam kubur sedang membaca surah Al-Mulk? Allahu a'lam. Saya belum pernah tahu riwayat ini. Nah, saya tidak tahu. Jika ruh ditiupkan ketika hamil 4 bulan, apakah harus diadakan pengajian di rumah dengan membaca surah Yunus dan Maryam? Tentu harus ada, tanya dulu ada perintahnya enggak, gitu kan? Nabi SAW pernah baca enggak kalau orang hamil baca surah Maryam dan surah-surah tadi, surah Yunus dan selainnya? Maka setahu saya Allah Alam tidak pernah ada itu. Tidak pernah ada perintah seperti para sahabat hamil ya hamil saja. Ya mungkin orang mendoakan ya didoakan, gitu kan? Yang terjadi adalah Nabi SAW hanya berinteraksi dengan ibu-ibu yang sudah melahirkan. Seperti pada saat mereka melahirkan, mereka membawa bayinya ke Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mendoakan, mentahniknya, mengunyah kurma lalu menempelkan di langit-langitnya, kemudian mengelus rambutnya. Itu yang Nabi SAW lakukan, gitu kan? Tapi selama hamil belum pernah ada hadis Nabi SAW yang tersebutkan berinteraksi atau memerintahkan melakukan perbuatan tertentu termasuk membaca Al-Quran. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau seseorang ibu niatnya ingin memperdengarkan bayinya Al-Quran secara pribadi, dia baca Al-Quran sehingga dia niatkan bayinya sering mendengar Al-Quran, atau dia tempelkan mungkin MP3 ya atau HP dia didengarkan di bayinya dengan Al-Quran, itu cukup banyak. Karena di Timur Tengah sekarang banyak ulama dalam pendidikan Islam mengatakan anak bayi itu akan lebih cepat menghafal Al-Quran kalau memang dari perut dia sudah sering didengarkan Al-Quran. Itu memang mungkin bisa, tapi secara individual ya. Ini kan tadi yang dimaksud mendatangkan buat acara di rumah, membaca surah tertentu, ini tidak pernah ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah bersedekah dengan harapan Allah akan mengganti dengan kebaikan di dunia? Boleh, nggak ada masalah. Bolehkah saya beribadah berharap balasan dari Allah? Boleh. Kenapa tidak? Namanya bertawassul dengan amal soleh. Boleh saja. Ya, kita sudah tahu kisah 3 orang di gua kan, yang terkurung, kemudian akhirnya mereka menyebutkan masing-masing amal solehnya. Berharap keluar dari gua, boleh saja, nggak ada masalah. Itu kan, dan juga boleh kita menyembah, beribadah kepada Allah. Justru itu poinnya, kita berharap mendapatkan apa yang Allah janji. Misal kita sholat berjamaah berharap dapat 25 kali lipat, berharap dapat 27 derajat, gitu kan? Yang kata Ibnu Abbas 1 derajat dengan derajat yang selebihnya di atasnya adalah jaraknya 500 tahun. Bolehkah saya sholat untuk mendapatkan itu? Boleh, justru itu targetnya. Bolehkah saya bersedekah karena niat agar Allah ganti? Boleh. Nah memang begitu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kalian infakkan pasti Allah akan ganti. Janji Allah. Boleh kita buktikan janji Allah, nggak ada masalah. Gitu kan? Salat malam berharap doa saya diterima, boleh. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada masalah. Apakah itu benar pada masa pemerintahan Utsman juga banyak terjadi korupsi dan nepotisme? Ini sudah kita sebutkan tadi kan di akhir pertemuan. Semua syubhat tadi itu panjang lebar semua berhubungan dengan isu itu, dan itu tidak benar semuanya. Itu semua tidak benar ya. Saya membaca atau mendengarkan kajian sirah seperti ini, saya hanya bisa terheran-heran, ingin rasanya bisa berinfak seperti salafus soleh, tapi apa bisa? Bagaimana seorang istri menginfakkan harta? Apa harus selalu seizin suami? Dan bila kita mengorbankan baik harta tenaga untuk Islam ini, bagaimana cara menjaga keikhlasan seperti Utsman bin Affan menjaga keikhlasannya radhiyallahu anhu? Baik, jazakallah khair. Ini saya berharap ya, ikhwan dan akhwat kalau bertanya, menyebutkan nama Nabi SAW, salawat kepada Nabi SAW, menyebutkan nama sahabat, bilang radhiyallahu anhu ya, atau anhum ajma'in. Ini penting. Baik, di sini dikatakan kalau Anda tanya apa bisa, saya jawab sangat bisa, gitu kan. Dan caranya mulai dulu. Oh saya Ustaz pendapatan jual kue tiap hari cuma dapat 50.000. Bisakah saya berinfak? Bisa kalau mau, infak saja. Coba infakkan, gitu kan. Kata para ulama, hadis Bukhari yang menjelaskan ada 2 orang di zaman Bani Israel yang pernah masing-masing punya kebun dan musim peceklik, lagi panas, nunggu hujan dari langit. Kemudian temannya yang satu lagi nunggu hujan, tiba-tiba melihat ada awan lewat, kemudian dia dengar suara. Dari awan itu ada suara mengatakan, turunkanlah hujan di kebunnya fulan. Kebun teman dia di sebelah. Lalu kemudian dia ikutin, ternyata hujan tersebut ada di atas kebun temannya, lalu turun hujan lebat. Lalu kemudian dia pun tanya temannya, apa yang kau lakukan? Tadi saya dengar ada suara di awan mengatakan turunkan hujan di kebun
kebunnya fulan, kebunmu, dan hujan ini turun. Kata temannya apa? Ini rahasianya. Dia bilang hasil kebun ini saya bagi 3. Hasil kebun ini saya bagi 3. Jadi keuntungannya dibagi 3 sama dia. Sepertiga saya infakkan langsung di jalan Allah. Ada keuntungan 100 ribu, 35 ribu, 33 ribu sudah dikeluarin jalan Allah. Sepertiganya saya kembalikan sebagai modal, sepertiganya saya pakai untuk kebutuhan rumah tangga saya. Jadi memang dibagi semua, karena untuk keluarga pun itu adalah sedekah, adalah ibadah kepada Allah SWT. Jadi mulai saja, saya punya 20 ribu, baik infakkan berapa yang anda mampu. Tapi mulai berinfak, ya, mulai berinfak, mulai memberi. Dan kalau perlu target setiap hari ada yang dijadikan sebagai orang atau dicari orang yang bisa menerima infak itu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu adalah salah satu ciri beliau. Kalau beliau tidak menemukan ada satu orang yang datang minta kepada beliau, beliau keluar mencari untuk memberi kepada orang fakir miskin. Jadi memang harus begitu. Coba mulai, dan mulailah dengan sesuatu yang baik gitu. Manakah yang didahulukan? Apakah membantu orang tua atau berinfak untuk tetangga yang kurang mampu? Tentu tergantung. Kalau orang tua kita lagi butuh, ya orang tua didahulukan. Karena ada seorang sahabat pernah dalam hadis Bukhari mempunyai dirham dan dia keluarkannya di depan Nabi SAW, berkata, ya Rasulullah, ini dirham, ada fakir miskin muslimin dan ada fakir miskin ya kerabat saya. Mana yang saya dahulukan? Kata Nabi SAW, kalau kau bantu kerabatmu, kau akan mendapatkan 2 pahala. Pahala silaturahim dan pahala sedekahnya. Jadi kalau ada orang terdekat lebih butuh, kita kasih orang terdekat tentunya, gitu kan? Orang terdekat tentunya. Tapi kalau memang orang tua kita tidak ada hajat, kita hanya sekedar mau belikan hadiah, ada tetangga lagi miskin, ya tetangga didahulukan, gitu kan? Tergantung keadaannya. Bolehkah bersedekah untuk membangun pembangunan masjid tapi diniatkan untuk ayah yang sedang sakit? Maksudnya diatasnamakan kepada ayah. Dan bagaimana cara berbakti kepada ayah yang sedang sakit? Boleh saja, gitu kan? Bolehkah saya bersedekah untuk atas nama kerabat saya yang masih hidup atau sudah mati? Boleh. Karena itu memang dibolehkan dalam agama Islam, gitu kan? Jadi saya bersedekah untuk kerabat, untuk siapa saja, gitu kan? Seperti ada orang pernah bertanya kepada saya, Ustaz, saya pas anak saya lahir, ada yang kerabat saya mau menginfakkan akikah, memberikan dana untuk akikah anak saya. Apakah saya terima atau tidak? Saya bilang terserah, itu bebas kepada anda. Boleh anda terima sebagai sedekah dari dia, gitu kan? Itu tidak ada masalah, bukan hal yang dilarang dalam agama Islam. Jadi boleh saling bantu membantu, masuk dalam umum firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam ketakwaan, gitu. Kalau cara berbakti dengan orang tua ayah yang sedang sakit, ya berusaha maksimal, jenguk, bantu, layanin, berikan obat, bawa ke rumah sakit, ya maksimal yang kita bisa lakukan, doakan, ya semua itu kita lakukan ya. Jika hidup hanya pas-pasan, bagaimana cara berinfak di jalan Allah? Sudah saya jelaskan tadi ya, semampunya, keluarkan, itu kan semampunya. Dan ingat, pernah ada sahabat yang membawa 1 dirham di depan Nabi SAW, ada yang satu bawa 1000 dirham. Itu kan bedanya 999 dirham. Lalu kata Nabi SAW, 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, gimana caranya? Gimana cara hitung-hitungannya tuh? Jelas-jelas 1 dirham lawan 1000. Kata Nabi SAW, yang 1 dirham ini, yang beri 1 dirham, tidak punya kecuali itu. Jadi Allah menghitung dia mengeluarkan seluruh hartanya. Sedangkan yang berinfak 1000 dirham punya sekian banyak ribu dirham. Banyak yang lain, jadi kecil bagi dia. Jadi kalau antum punya cuma 100.000 rupiah, antum infakkan 100.000 itu sangat berharga buat antum. Itu Allah nilai besar sekali. Dibandingkan ada orang yang mengeluarkan 100.000, tapi dia punya uang ratusan juta. Kecil bagi dia itu. Maka Allah juga maha adil menghitung ya kadar keikhlasan seseorang. Bagaimana infak bagi wanita yang hanya ibu rumah tangga? Apakah nafkah hanya terbatas pada materi? Tentu saja tidak, infak saja. Tapi memang ada tadi pertanyaan yang belum saya jawab. Kalau ibu-ibu diberikan nafkah oleh suaminya, harta itu dari suami. Kemudian misalnya tiap bulan 3 juta ya buat belanja di rumah. Ya. Kemudian ibu ada lebih, lalu ibu nabung. Itu berarti masih terhitung uangnya suami walaupun dikasih. Kalau mau infak, izin saja. Ya, adabnya begitu. Tapi kalau uang ibu pribadi, misal memang uang warisan, uang tabungan, uang bisnis yang memang tidak hubungannya sama suami, maka itu boleh ibu infakkan walaupun tidak pamit dengan suami, karena itu hak ada.
Tidak ada masalah itu. Jadi berinfaklah dan berinfak semampunya. Kalau tidak bisa dengan uang, dengan materi, bisa dengan yang lain. Tidak ada masalah. Pakaian, bukankah tadi ada riwayat sahabiat ya gitu yang bagaimana mereka mengumpulkan ada cincin, ada kalung, ada ini, ada itu macam-macam. Ya. Ada yang pernah berinfak dengan kain-kain apa saja. Mereka berinfak. Ada yang tadi membawa makanan, kurma. Ya itu juga semua termasuk infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Infak sedekah yang ideal itu berapa persen dari kekayaan yang dimiliki? Ya tadi saya kasih contoh, kalau anda mau maksimal bisa sepertiganya, seperti hadis tadi orang Bani Israel yang 2 kebunnya bersebelahan. Kalau para ulama mengatakan kalau mau infak lebih besar maka itu lebih baik, nggak ada masalah. Tapi memang Allah SWT mengatakan wala tusrifu, gitu kan? Wa kana baina dzalika qawama. Allah mengatakan dalam ayat yang lain. Jadi orang-orang yang berinfak itu tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebihan, artinya memang dia berinfak dan dia tahu juga ada sesuatu yang dia bisa gunakan untuk kebutuhannya. Jadi Allah mengatakan dan wa kana baina dzalika qawama. Ada di antara berinfak dan di antara juga menahan diri, mereka tengah-tengah di situ ya. Berada di tengah-tengah. Itu yang dimaksud. Apakah boleh merasa cukup dengan infak sedekah yang sudah kita keluarkan? Bisa saja, ya, tidak ada masalah. Kalau anda memang menganggap itu sudah cukup, maka boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Ya kita memilih hutang atau tagihan. Apakah kita mendahulukan membayar hutang dan menunda sedekah atau membayar hutang dan bersedekah secara bersamaan? Tentu kalau bertemu antara utang sama sedekah, maka utang dulu. Hutang itu wajib soalnya untuk dibayar, gitu kan? Bahkan dalam hadis sahih dikatakan matlul ghani zulm. Menunda pembayaran utang bagi orang mampu kezaliman, nggak boleh, gitu kan? Haram hukumnya. Maka antum tidak boleh menunda itu, tidak boleh menunda. Nah, tapi kalau bertemu misalnya bayar utang, ada lebihnya, memang kita bisa bersedekah, tidak ada masalah bersedekah. Karena utang itu adalah kewajiban. Jadi kalau ketemu kewajiban sementara sedekah itu hukumnya sunnah, maka harus didahulukan kewajiban. Ustaz, apakah ada zakat profesi? Bagaimana hukumnya? Kemudian untuk orang yang bekerja mengelola zakat tersebut, bagaimana hukumnya? Apakah dia termasuk amil zakat yang menerima gaji dari pekerjaan tersebut? Kalau yang saya tahu, Allahu a'lam, semua ulama di Timur Tengah, gitu kan, mengatakan tidak ada zakat profesi, kecuali sebagian kecil dari ulama-ulama Azhar yang mengatakan ada zakat profesi. Jadi zakat profesi ini sebenarnya keluar daripada syarat zakat yang sebenarnya. Ada haul dan ada nisab. Haul masa setahun, nisab juga kadar daripada zakat ini juga sudah saya panjang lebar jelaskan di YouTube, ada bahasan masalah zakat tuh. Jadi memang tidak ada zakat profesi, karena zakat profesi itu masuk dalam atau melanggar syarat mutlak daripada zakat. Seorang pegawai gajinya 5 juta per bulan, langsung diakumulasi setahun 60 juta kena 12 bulan. 60 juta dihitung sampai nggak nisab 85 gram emas. Oh ternyata sampai, maka langsung dipotong tiap bulan 2,5% tanpa melihat kebutuhannya orang tersebut, nggak bisa. Kan gitu. Karena zakat itu dikeluarkan adalah sesuatu yang lebih daripada kebutuhan dia, itu baru zakat. Ya, kalau ada orang gaji 5 juta, setiap bulan memang pengeluaran dia 5 juta pas, berarti tiba haul nggak ada zakat dia. Bahkan ulama merincikan dari 8 golongan yang terima zakat, fakir dan miskin, golongan pertama dan kedua. Indonesia kadang-kadang digabungin nih, padahal sebenarnya berbeda ya. Fakir itu adalah orang yang tidak tahu mau makan apa hari itu, apalagi besok, itu fakir. Kalau orang miskin, orang yang punya pendapatan, tahu makan apa tapi pas-pasan. Jadi pegawai itu yang hidupnya pas-pasan masuk dalam kategori miskin yang bisa menerima zakat. Jadi pimpinan perusahaan itu bisa memberikan kepada stafnya, kalau dianggap pada stafnya memang kurang, gitu kan. 2 juta gajinya tapi hidupnya biasa utang sama orang sampai 2,5 juta, belum bayar sekolahnya, listrik rumahnya, belum ini, belum itu. Dia berhak menerima masalah itu. Dia berhak menerima masalah itu. Kalau amil zakat memang masuk ya. Jadi kalau yayasan mengelola itu, mereka masuk amil zakat, boleh. Tapi mereka cuma boleh mengambil maksimal 1/8 dari uang zakat yang terkumpul. Karena ada 8 golongan, maka maksimal mereka menarik 1/8-nya. Bagaimana orang yang minta-minta, sedangkan ia di kampungnya, di rumahnya megah-megah. Menurut cerita dalam kurung ya, ada kampung pengemis, ia merantau pakai baju compang-camping di kota. Sekarang saya kasih gini contoh rasional. Di masjid ini sekarang datang, ini tolong penanya lebih perhatikan. Di masjid ini sekarang datang di kumpulan kita lagi duduk begini, kemudian bawa proposal, nih tolong bantu, saya mau bangun masjid. Baik, kita kumpul lah uang, semua terkumpul uang misalnya 100 juta.
Pergilah orang tersebut berterima kasih lalu kemudian dia jalan. Sebulan kemudian kita tahu ternyata dia pembohong. Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian, faham nggak? Pertanyaannya ini, perhatikan baik-baik. Fahamkah Anda bahwasanya pahala kita tidak hilang? Ya. Jadi walaupun dia bohong, dia nggak bangun masjid, kita tetap dapat pahala bangun masjid walaupun belum dibangun. Itu penting ya. Makanya dalam Islam hukum sesuatu itu secara zahir, yang kelihatan. Yang kelihatan orang ini sholat, oh ya saya tahu dia sholat. Yang saya tahu dia muslim, ya sudah dia muslim. Kecuali lagi ada indikasi lain, dia murtad, nah itu lain lagi. Tapi kita disuruh hukum secara zahir. Ingkar mungkar pun meluruskan orang yang salah secara zahir. Kita tidak punya kewajiban dalam Islam keluar dari masjid habis sholat duhur pegang tangan orang, kamu udah sholat belum? Nggak ada dalam Islam tuh. Tapi kalau kita lagi jalan dengan seseorang, sudah azan duhur dia nggak sholat, nah ini wajib ingkar mungkar. Secara zahir kelihatan tidak sholat, gitu kan? Nah ini wajib seperti itu. Jadi kalau ada orang minta sumbangan, kita dengar isu. Kadang-kadang syaitan membisikkan begitu. Oh itu anak pinjaman, oh dia masih kuat. Jangankan orang masih kuat fisiknya, sarjana sekarang belum tentu bisa kerja. Apalagi orang itu, mana kita tahu, kesian, mungkin memang dia butuh bantuan, gitu kan? Mungkin dia memang butuh bantuan. Ustaz, anak punya satu adik perempuan, satu ayah lain ibu dan yang susah diatur. Setelah ayah anak meninggal, anak tanggung jawab sama seperti ayah. Karena anak pertama. Maksudnya apa ini? Mungkin bagaimana menanggulangi ya? Ya pertama ikhtiar, Anda ikhtiar semaksimal mungkin, nasihatin dia. Dan biasanya kalau orang di bawah naungan begini tahan fasilitasnya. Biasanya begitu ya. Jadi kalau anak itu nakal, maka tahan fasilitasnya sampai dia perbaikin. Itu boleh dalam pendidikan Islam seperti itu. Gitu kan? Jadi adik ini ditahan, saya tidak akan berikan kamu kebutuhan kamu kalau kamu tidak mau berubah. Kamu nggak mau tutup aurat, kamu nggak mau sholat. Kalau enggak ya sudah, gitu kan? Bahkan sebagian ulama fikih mengatakan kalau ada seseorang yang fasik atau fasikah di bawah naungan seorang wali, wali itu adalah orang tuanya, kakaknya, sudah dinasihati, sudah luruskan, tidak mau, boleh disuruh keluar dari rumah. Kalau dia tidak mau ya, udah jelas-jelas dia membahayakan rumah tangga itu, maka boleh tidak serumah, gitu kan? Jadi tidak usah Anda terus terkurung dengan kalimat tanggung jawab, tapi ini tidak tergesa-gesa ya. Ini terakhirnya, finalnya. Tapi kalau di awal Anda disuruh ikhtiar, nasihatin, tahan dia, tahan manfaat-manfaat yang bisa didapatkan, itu insya Allah akan bisa membuat dia berubah sambil didoakan tentunya. Jadikan sebagai target untuk berubah. Ada program pemerintah untuk menertibkan pengemis, anak jalanan dan pengamen. Tapi suatu saat salah satu mereka datang kepada kita di perempatan persimpangan jalan, tempat makan tempat mereka, saya nggak tahu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk tetap mengimani faidah fadilah Utsman bin Affan dalam berinfak? Yang saya tahu kalau pemerintah sudah menanggulangi itu, memang betul-betul nggak ada lagi pengemis di jalan, pemerintah sudah siapin tempat-tempat penaungan, maka Anda wajib patuh dengan pemerintah. Tapi kalau pemerintah hanya sekedar keluarin peraturan dan tidak ditangani, maka Anda boleh berinfak, gitu kan? Yang saya tahu masalah ini sudah sering ditanyakan dan saya lihat masih banyak perselisihan, gitu kan? Sampai hari ini memang masih didebati pemerintah kita tentang oleh beberapa LSM, kalau gitu tanganin tuh orang-orang miskin. Karena selama ini mereka menangani anak-anak jalanan, mereka memberikan bantuan, mereka adakan keterampilan, itu juga masuk dilarang oleh pemerintah. Maka mereka, saya lihat sendiri waktu itu ada cuplikan, jadi mereka pun mengatakan bagaimana kira-kira solusinya. Kalau pemerintah sudah siapin lembaga-lembaga, naungan, pemerintah, pendidikan untuk mereka, kami akan angkat tangan. Tapi selama itu tidak, mereka masih berserakan, mereka tidak sekolah, mereka nyanyi-nyanyi di jalanan, mabuk-mabuk, nanti jadi anak nakal, ya harus ditanggulangi, gitu kan? Jadi di sini sesuaikan dengan kondisi. Kalau pemerintah sudah menangani itu, nggak ada masalah. Tapi kalau enggak, maka Anda boleh berinfak. Amalan apa yang harus dilakukan oleh orang yang sedang sakaratil maut? Talqin la ilaha illallah, itu sunnah Nabi SAW. Jadi orang yang di sekitarnya mengingatkan dengan la ilaha illallah, sebagaimana Nabi SAW mengatakan laqinu mautakum, ya. Kalau dia sendiri Allah alam, kita nggak tahu ya. Kalau orang yang sedang sakarat itu tentu kita belum pernah alamin, kita tidak tahu, dalil pun belum ada menjelaskan itu. Tapi yang ada adalah hadis menjelaskan orang sekitarnya membantu dia mengingatkan dengan talqin la ilaha illallah.
Bagaimana bertaubat dari dosa memasang susuk? Taubat kepada Allah SWT, karena itu perbuatan syirik. Kemudian meruqyah diri, ya, meruqyah diri, membaca ayat-ayat ruqyah. Tentu ini ada tema khusus ya. Di YouTube pun sudah diangkat ada tema materi saya tentang ruqyah syariah. Bisa dilihat tata caranya di situ. Jadi di ruqyah dengan membaca ayat ruqyah lalu mengusap daerah yang ada susuknya, dibuang semua. Semua yang berhubungan dengan buhulnya dibuang. Kertasnya, kainnya, apalah yang pernah dikasih oleh penyihir-penyihir itu semuanya harus dibuang, gitu kan? Semua harus dibuang, dimusnahkan. Ana mau tanya, Ana HRD di koperasi yang mengelola jasa parkir. Tapi di koperasi itu juga ada bidang simpan pinjam dengan bunga. Tapi saya bukan di bidang itu. Apakah saya masih boleh bekerja di tempat itu? Ini minimal syubhat yang harus Anda tinggalkan. Jadi lebih aman Anda tinggalkan, karena kata Nabi SAW, innal halala bayyin wa inna harama bayyin. Halal sudah jelas, haram sudah jelas. Wa bainahuma umurun musytabihat. Di antara hal-hal yang samar-samar. Faman waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram. Yang jerumuskan dirinya pada yang syubhat, maka dia telah haram. Saya kemarin sempat diundang di luar Indonesia 2 pekan yang lalu. Saya datang 4 hari yang lalu saya datang, 2 pekan saya di sana. Kemudian ada salah satu muslim yang bertanya, dia bilang, Ustaz, saya kerja di satu supermarket, orang non muslim yang punya. Kemudian di lemari rak dia itu jual minuman keras. Dan saya kadang-kadang disuruh bersihin tuh minuman keras gitu kan. Kira-kira bagaimana hukumnya? Saya jawab kembali, kira-kira menurut antum bagaimana? Coba perasaan secara hati bagaimana? Membersihin minuman keras, nggak enak Ustaz. Ya iya, itu dosa, nggak boleh. Kalau jual barang-barang lain boleh, gitu kan? Tapi kalau sudah berhubungan dengan minuman keras, bagaimana? Ya ini tidak boleh, dosa. Pada saat membersihkan itu dosa. Pendapatannya bagaimana? Syubhat. Karena masih bercampur baur antara halal dengan haram. Amannya bagaimana? Tinggalkan. Cari yang lain, gitu kan? Ingat, yakinlah, semut di lubang di tanah Allah kasih rezeki. Bekerja, bergerak, mencari daun, keluar. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Kalau kalian bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal, maka pasti kalian akan diberikan rezeki oleh Allah, sebagaimana burung diberikan rezeki oleh Allah pada saat keluar pagi, dia pulang sore sudah membawakan makanan buat anak-anaknya. Dijamin oleh Nabi SAW diberikan rezeki pada hari itu. Bertawakal, berikhtiar, bertanya, gitu kan? Coba Allah SWT akan berikan kepada hamba-hambanya. Saya kasih waktu 3 menit lagi ya. Ustaz, saya ingin menanyakan apakah setelah kita meninggal yang disiksa di alam barzah itu jasad atau ruh? Karena seperti yang saya tahu ketika setelah meninggal ruh kembali ke Allah. Mohon penjelasannya. Ruh, alam barzah ruh. Jadi alam kita ini sebelum lahir, sebelum jasad ini terbentuk di rahim ibu, ruh kita sudah hidup, gitu kan? Kemudian ini cuma alam ruh saja. Kemudian pada saat sudah hidup di dunia, mulai 4 bulan di rahim ibu sampai kita meninggal, ini bergabung antara ruh sama jasad. Kemudian ada alam yang ketiga, alam barzah. Ini kembali ruh saja, jasad akan dimakan oleh tanah. Sabda Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian. Jadi hidup di alam barzah adalah ruh, yang darinya nanti Allah akan bangkitkan kalian pada hari kiamat. Kemudian ada kehidupan akhirat, bergabung lagi kayak sekarang nih, jasad sama ruh. Tapi jasadnya sudah jasad baru, bukan jasad yang sekarang. Jasad sekarang ini cuma dipinjamin sama Allah di dunia, makanya akan hancur dengan tanah. Jasad nanti berbeda. Hadis Bukhari berbunyi, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang akan membasahi bumi ini dan akan menyentuh tulang-tulang ekor manusia yang tersisa, lalu membuat kalian tumbuh seperti tumbuhnya tanaman, gitu kan? Kemudian Allah SWT menciptakan laki-laki seperti ayahnya Adam, 60 siku ke langit. Jadi semua laki-laki 27,5 meter nantinya. Semua perempuan akan kembali kepada poster ibunya Hawa, itu 40 siku ke langit, kurang lebih 17,5 meter, gitu kan? Ini memang poster kita pada hari kiamat, dan itu nanti jasad yang hidupnya abadi di surga atau di neraka, Allahu a'lam. Jadi Bapak Ibu yang pendek nggak usah khawatir. Baik, mungkin sampai sini dulu insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah bagi yang belum mendapatkan hidayah, juga memudahkan bagi orang yang sudah dapat hidayah dan ilmu untuk mengamalkannya, serta Allah mengampuni dan mengganti semua dosa-dosa kita di pertemuan ini dengan pahala. Dan saya meminta kepada Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana, serta maha pengasih lagi maha penyayang, untuk menyatukan kita di surga Firdausnya sebagaimana Allah satukan kita di masjid yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.